Banyak sekali desa-desa di dunia yang lokasinya berada di pedalaman atau wilayah pelosok yang jauh dari keramaian. Namun ternyata, ada beberapa lokasi yang tidak disangka-sangka bisa dihuni manusia. Mungkin karena dianggap tidak layak huni, seperti di tengah laut tersembunyi, di pegunungan menjulang, daerah terdingin, di antara tebing, hingga dikelilingi bukit pasir. Di Peru Selatan, terdapat desa unik bernama Huacachina. Desa ini mengelilingi danau indah yang diberi nama oasis kecil, berjarak sekitar 5 km dari pusat kota Ica, dengan populasi penduduk sekitar 100 jiwa. Desa ini benar-benar tak disangka keberadaannya. Oasis kecil tersebut menjadi satu-satunya sumber air bagi penduduk. Oasis alami di kawasan gurun Huacachina pun mendapat julukan Oasis Amerika. Lokasinya berada di antara gunungan pasir gitu, gengs. Oasis ini benar-benar menjadi sebuah berkah. Karena keindahannya dapat menarik kunjungan wisatawan yang jumlahnya melebihi populasi penduduknya, membuat sebagian warga bergantung pada sektor pariwisata untuk mencukupi kebutuhan ekonomi. Pengunjung dapat menikmati senja di atas perahu, duduk santai di sekitar oasis, atau bisa juga melakukan aktivitas gurun seperti sandboarding dan menaiki kereta dun, mengelilingi desa di antara gurun. Nah, yang menarik, banyak sekali legenda yang berkaitan dengan berdirinya desa ini. Huacachina berarti bocah kecil yang berteriak. Nama ini diambil karena konon ada seorang pangeran bernama Henry Cobb yang berparas tampan, layaknya penggambaran seorang kesatria, dikejar oleh banyak perempuan. Ia berlari melewati padang pasir, lalu melompat ke arah oasis, yang kemudian berubah menjadi putra duyung. Adapun legenda lainnya mengatakan bahwa oasis ini terbentuk setelah seorang putri cantik melepas pakaian untuk mandi. Alkisah, sang putri melihat ke arah cermin yang dibawanya. Ia melihat seorang pemburu pria mendekatinya. Sang putri kemudian lari dan melemparkan cerminnya, yang kemudian berubah menjadi danau. Menikmati keindahan malam hingga pagi buta di atas gurun, sambil menatap ke arah desa, semakin menjelaskan makna indahnya oasis di tengah gurun ini. Seperti saat kamu menikmati malam di desa Aogashima, sebuah desa yang menempati pulau vulkanik di selatan Jepang, wilayah Mikronesia paling utara. Berjarak sekitar 358 km dari selatan Tokyo, desa ini dikelilingi tebing pegunungan layaknya sebuah mangkuk raksasa. Benar-benar sebuah tontonan gratis yang sangat indah. Melihat langit malam yang dipenuhi konstelasi bintang, meneguk minuman hangat atau auzu, minuman lokal semacam vodka yang terbuat dari sulingan ubi atau kentang dengan kadar alkohol 30%. Kita bisa mendapatkan minuman khas ini di hampir setiap restoran, kafe, dan bar sebagai cara pengakraban diri dengan warga setempat yang jumlahnya hanya sekitar 160 orang akibat ledakan dahsyat yang membentuk mangkok kawah gunung ini. Desa dengan daya tarik pemandangan alam yang memanjakan mata, juga beragam tawaran aktivitas yang bisa dinikmati para wisatawan. Seperti berkemah, jika kamu membawa peralatan sendiri. Tapi, jika tidak ingin repot dan bersusah-susah di alam liar, kamu juga bisa bermalam di 5 penginapan yang telah disediakan, dengan biaya sekitar 1,3 juta per malam jika dirupiahkan. Masih berlayar di lautan, akses menuju desa ini memang sedikit sulit. Kamu harus menuju Hachijojima terlebih dahulu. Dari sini, kamu tinggal memilih transportasi antara kapal feri dan helikopter. Maka wajar saja, meski menarik kunjungan dengan jumlah penduduk yang sedikit, menjadikan desa ini tidak terlalu ramai pengunjung. Namun, jika memang yang kamu cari adalah sepi, maka kita akan pergi ke Isortok, Sermersok, di tenggara Greenland. Hanya berpenduduk sekitar 64 jiwa pada tahun 2020. Berlokasi di antara es dan salju, tidak memungkinkan bagi warganya untuk bercocok tanam. Dikutip dari kanal National Geographic, seorang fotografer yang pernah berkunjung ke Isortok
menggambarkan cara warganya bertahan hidup dengan berburu, seperti berburu ikan, burung, anjing laut, hingga beruang kutub dengan dibantu anjing. Siapa yang pertama kali melihat mangsa, maka dialah yang berhak atas dagingnya, bukan tentang siapa yang lebih dulu menangkapnya. Ini adalah aturan tak tertulis yang membudaya. Di sini, hanya terdapat satu toko yang menjual kebutuhan lain. Lalu, di ujung timur Greenland, terdapat pula satu desa terpencil dengan julukan desa di ujung dunia. Desa ini bernama Itokortormit. Pada tahun 2019, sekitar 450 orang tinggal di sini dan menghuni rumah berwarna-warni. Yang menariknya, entah itu malam maupun pagi hari, suasana desa ini sangat menenangkan. Namun, karena desa ini lebih populer dari Isortok, meski memiliki akses yang sama sulitnya, selalu ada wisatawan yang mengunjungi desa ini, termasuk para ilmuwan yang meneliti perubahan iklim. Daging adalah salah satu santapan wajib bagi warganya untuk bertahan hidup. Mereka bergantung pada kunjungan wisatawan dengan menawarkan homestay, tempat makan, membuka jasa wisata alam, seperti menjelajah hamparan salju dengan kereta anjing kutub, menikmati aurora, atau menyaksikan perkampungan ketika air laut sedang tidak membeku, yang dalam setahun hanya berjalan selama 3 bulan. Namun, apa kamu tahu bahwa wilayah paling dingin di dunia ternyata bukan kutub utara? Oh, come on. Ya, desa paling dingin di dunia berada di Siberia, bernama Oymyakon. Suhu di desa ini mencapai minus 62 derajat Celcius. Begitu dingin, dan cukup untuk bisa membekukan bulu hidungmu. Bahkan untuk berkeringat pun sulit. Itu terakhir terjadi ketika seseorang membantu wisatawan yang hendak mengukur suhu sebelum termometer digital akhirnya pecah. Meledak. Desa ini berdekatan dengan kota terdingin di dunia, yaitu kota Yakutsk. Suhu normal di desa ini sebenarnya minus 50 derajat Celcius, namun warganya masih dapat beraktivitas secara normal. Bahkan desa ini dikatakan jauh lebih dingin dari Villa Las Estrellas, satu-satunya permukiman di kutub selatan, yang suhu normalnya mencapai minus 45 derajat Celcius, dihuni oleh sekitar 100 orang. Namun, sebagiannya akan mengungsi ke Chili jika suhu menurun drastis, dan akan kembali ketika musim panas tiba. Pemukiman ini dikenal sangat damai karena suhu dan kondisi. Warganya saling mengenal dan menjaga kerukunan. Sungguh damai, seperti menikmati suasana desa yang airnya tidak pernah membeku. Desa ini bernama Gasadalur. Terletak di sisi barat Vagar, Kepulauan Faroe, Denmark. Lokasinya cukup terisolir, berada di tepi tebing, dekat air terjun yang mengalir ke arah pantai di bawahnya. Wow, it's beautiful, man. Pegunungan tinggi mengelilingi rumah unik yang berdiri di hamparan savana hijau. Langit biru yang indah jika cerah, debur ombak, kicauan camar, dan angin gelembung. Dan angin sepoi-sepoi. Wah, dengan iklim yang terbilang sejuk, terlihat keindahan jajaran pegunungan Bagar dan Pulau Maikins dari kejauhan. Desa dengan populasi hanya 11 jiwa pada tahun 2020 ini berada di dataran yang lebih tinggi dari pantai, menjadikan akses menuju desa ini cukup sulit. Terdapat kapal, namun disandarkan di desa sebelah. Kemudian, kamu harus menaiki tebing untuk menuju desa, atau jika lewat jalur darat, bisa melewati terowongan sepanjang 1.200 meter sebelum menuju desa. Mengapa susah-susah bangun kampung di tepi tebing? Pasti ada alasannya. Seperti desa di tebing curam Bandiagara, Mali, Afrika Barat. Permukiman ini dihuni etnis Dogon yang merupakan imigran Burkina Faso dan Ghana akibat konflik dengan etnis yang mulai memeluk Islam pada masa itu. Sekitar 4.000 orang terpaksa meninggalkan tanah kelahirannya. Pemukiman ini sebenarnya pertama kali dibangun oleh suku Telem sebelum etnis Dogon datang. Namun, mereka akhirnya bisa saling berbagi wilayah.
UNESCO kemudian memasukkan Bandiagara Escarpment ke dalam daftar situs warisan dunia karena keindahan fitur geologis, arkeologis, dan kekayaan etnologinya. Hingga kemudian, tebing Bandiagara ini menarik perhatian para pelancong untuk berkunjung. Hanya dengan menempuh jarak sekitar 90 km dari pusat kota Mopti, para wisatawan sudah bisa mencapai desa ini dengan akses yang tidak terlalu sulit dan dapat ditempuh dengan perjalanan darat. Nah, kira-kira desa mana yang menarik perhatian untuk kamu kunjungi?